Saya secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita akan menjadi porak-poranda kok. Negara yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo begitu besarnya aset bangsa, aset negara, aktiva negara. Tapi kemudian kita tidak mampu mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Jangan main api, nanti dipanggil. Jangan kegenitan, nanti dipanggil lagi. Terus jangan terlalu tebar pesona kemana-mana, nanti kena tanduk banteng. Makanya kalau jalan tuh lurus-lurus aja. Kalau perlu pakai kacamata kuda gitu loh. Apa sih ngomel-ngomel aja? Nggak ngomel, ini kan cuma ngasih tahu aja. Kayak kemarin tuh peristiwa kemarin. Kenapa Itu emang? loh Pak Effendi Simbolon yang nyebut Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto itu cocok menahkodai Indonesia. Nah akhirnya kan dia dipanggil. Terus kenapa emang? Salah gitu? Nggak salah sih. Tapi kan sebelumnya juga masih inget nggak bulan Mei kemarin tuh dipanggil juga gara-garanya si Gibran nih kan waktu tanggal berapa ya tanggal 22 Mei 2023 kemarin juga tuh itu kan si putra sulungnya Pak Jokowi kan biasa tuh deklarasi tuh relawan-relawannya Jokowi Gibran itu pendukung setia katanya sih mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Yang kejadiannya di itu tuh di rumah angkringan Semar tanggal 19 Mei. Kan dipanggil juga. Jangan kegenitan deh. Tadi panggil lagi. Ya, terus apa lagi emang? Emang kenapa? Emang ya ada yang salah gitu? Bukan salah, kan udah tahu kalau PDIP itu dari bapak, ibu, anak, cucu, suami, istri. Kalau udah PDIP semua udah lurus aja. Nggak usah tebar pesona ke Pak Prabowo atau ke capres lainnya gitu loh. Jadi kan saya satu suara gitu loh. Ya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Gelisah tuh? Karena Kenapa? Banteng gelisah kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya karena khawatir. Oh, takut kurang gitu. Enggak, khawatir. Khawatir Jokowi sama keluarganya ke Prabowo. Lah, emang nggak boleh ya? Bukan gini loh. Gelisah itu, kekhawatiran itu kan apa ya? Itu gejala psikologis. Kalau menurut gua sih gejala psikologis itu. Khas penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya, ingin mempertahankan kursinya, ingin menancapkan lagi semakin dalam kekuasaan. Ya wajar aja, makanya Gitu. gelisah. Kalau aku Tanpa disadari. Tapi Ya kenapa coba aja di survei-survei. Prabowo sekarang yang unggul. Iya. Mau Iya, nomor apa? satu ya bener tuh. Iya kan? Kan udah terus udah berapa Ya bulan makanya nih. wajar kalau gelisah, PDIP gelisah. Gelisah atau nggak pede sih? Ya, Harusnya kan dua-duanya dia juga sih, udah kan tahu sih tuh bisa kursi gelisah terbanyak di juga, DPR akhirnya RI kemudian ya nggak kan. pede. Pasukan banteng paling banyak, pemegang suara terbanyak. Masa masih gelisah? Ya makanya orang-orang PDIP-nya sendiri juga menyebut Jokowi tidak mengendorse Prabowo. Ah, Tapi kan fakta-faktanya berbicara lain. Iya. Kedekatannya juga kuat. Ya makanya wajar aja. kalau gelisah. Iya. Kayak lagu dong, resah dan gelisah. Nah. Tapi kan kemarin tuh waktu pas habis dipanggil tuh Pak Effendi semua tuh bilang katanya, dia kan sikapnya tegak lurus terhadap pemerintah, ketua umum atas perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan membantu memenangkan Ganjar Pranowo pada konsultasi Pilpres 2024. Politik itu kan normatif Ah, atau realis. ah. Itu aja. Yang disampaikan mungkin normatif, tapi realisasinya mungkin nggak begitu. Kan bisa aja begitu dong. Ya kan itu kemarin katanya pas lagi ada acara apa namanya itu kalau orang Batak itu namanya tuh Rakernas Pungguan Simbolon Dohot Indonesia. Kenapa emang? Yang itu kan dia ngomongnya gitu, nakodai Indonesia yang cocok. Karena waktu itu kan Pak Prabowo juga diundang kan. Ya Pak Prabowo kan diundang sebagai kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara. Masalahnya gini, kalau kita coba komparasikan antara Ganjar dan Prabowo ya, dari hasil survei aja nih, Gen Z dan milenial juga lebih banyak ke Prabowo.
Padahal usianya jauh lebih senior Prabowo daripada Ganjar. Itu satu. Apa Yang jam kedua, terbangnya udah berapa kali nyalek gitu kan, nyalon presiden. ya entahlah apapun itu ya. Yang kedua, mungkin dari sisi orang-orang Gen Z dan milenial dan yang lainnya itu melihat Prabowo lebih tegas karena mungkin latar belakangnya militer. Sementara Ganjar enggak. Ya. Nah, yang ketiga, mungkin juga orang melihat kedekatan Prabowo sama Jokowi juga makin kuat. Iya, iya berapa kali tuh ya. Nah, sementara Ke dengan sawah, Ganjar, ketemu ini, makan kapan? bareng. Iya. gitu. Cuma kalau mau dihitung-hitung memang kayaknya banyakan Pak Jokowi sama Pak Prabowo ya daripada Pak Prabowo sama Pak Ganjar ya. Iya kan? Acara ketemu-ketemuannya Ya, atau makanya. medianya aja yang jahil tuh. Ya enggak juga dong, emang jalan apanya media? Iya, maksudnya yang ini diliput banyak, yang ini nggak diliput banyak. Nggak gitu ya? Ya enggak juga sih karena Emang mungkin nggak ada jadwalnya ya? kegiatannya makanya. Makanya kayak gitu loh. Makanya yang menjadi pertanyaan tuh kenapa Jokowi dekat dengan Prabowo? Terus maksudnya apa? Maksudnya apa nih Pak D nih? Pak D Jokowi ini maksudnya apa sih? Ada beberapa alasan mungkin ya. Kan sempet juga muncul kan beritanya ini Iya. di luar negeri loh, Straight Time loh. Kenapanya? Karenanya mungkin Jokowi lebih condong ke Prabowo ya karena perasaan soal nyaman dan aman. Nyamannya kenapa? Karena mungkin tidak ada intervensi atau tidak ada yang menganggap sebelah mata posisi Jokowi. Sementara di PDIP Jokowi tetap kader 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 partai. partai. Kalau dia jadi kader partai ya bisa disuruh-suruh. Berarti nggak nyaman Sementara dong? posisinya presiden nih. Nah, terus yang kedua soal aman. Aman kenapa? Ya anak-anaknya, dinastinya, politiknya Jokowi akan lebih aman kalau ikut ke Prabowo. Kenapa? Ya karena kan Udah ada deal-deal gitu? bukan, karena kan nggak ada di bayang-bayangnya Megawati, Puan dan anaknya yang lain, Prabowo, Prananda itu. Berarti nyaman dan aman. Iya, itu dua poin itu aja. Tapi maaf ya, kalau nyari aman berarti dia sudah sebelum lengser ini udah membuat benteng supaya Sorry, kota, ada kota. satu lagi nih. Apalagi? Nentuin calon wakilnya Ganjar, Jokowi nggak dilibatkan. Tapi Mungkin karena nentuin itu calonnya juga. Pak Prabowo dilibatin. Ntar. Ya kan dicocok-cocokin. PAN aja lapor ke Pak Jokowi gimana kalau Erick Thohir, Pak Jokowi gimana kalau Sandiaga, Pak Jokowi kalau siapa kalau Erlangga, kan gitu. Iya kan banyak tuh calonnya tadi. Iya, sementara di PDIP nggak didengar dia. Yang menentuin siapa? Megawati sama tim khususnya. Tapi Megawati nunjuk Ganjar itu orang udah banyak bilang, wah ini kayaknya legowo nih nggak jadi Ibu Puan nih. Ya makanya itulah, karena merasa nggak digubris mungkin ya, makanya Jokowi ya udahlah ke Prabowo aja. Tapi ini kan belum Ya, terjadi ya. Katanya nih bisik-bisik bener gak sih? Katanya kenapa dipanggil kalau misalnya udah agak ke Prabowo gitu, kayak ngarang nggak pede atau misalnya ada kecemasan atau kayaknya udah nggak solid lagi. Bagaimana sih? Makanya tadi kan bisa jadi ini karena Apa udah nggak solid? Apa gimana? ya, Kalau soal solid nggak satu nggak suara solid kan harusnya kan gituan satu pasti suara akan dong. dibantah kan. Pasti akan dibantah juga. Enggak kok kami tetap solid kok. Enggak kok kami tetap kuat kok. Terus sekarang ada apa nih kalau kayak begini? Cuman kan masih ya namanya juga dalam satu keluarga gitu kan. Mungkin ada satu kepala yang berbeda isi kepala dengan yang lain. Kan wajar-wajar aja. Jadi itu wajar. Ya wajar aja selama Wajar kalau itu. gelisah. Satu itu. Kemudian juga kalau misalnya. Kan ini belum didaftarin. Ya belum lah. Iya kan semuanya nih ada 3 capres belum didaftarin. Kalau hanya itu sekedar ngomong-ngomong cuap-cuap terus kenapa? Kan masih nunggu Oktober pendaftarannya. Emang salah juga. Enggak juga sih. Tapi kalau misalnya, nggak mungkin kali ya. Mungkin gak ya Ganjar sama Prabowo gitu? Enggak lah nggak mungkin. Sendiri-sendiri pasti ya? Nggak mungkin gengsi semua dua-duanya. Megawati pengen menang lagi kok 3 kali berturut-turut. Sementara Prabowo juga pengen gilirannya dia. Iya. 2 Kasihan tahun dong, lalu udah juga lama Jokowi berjuang. udah ngomong kan ini gilirannya Pak Prabowo. Oh udah ngomong ya? Udah ngomong kan berapa tuh 2 tahun 3 tahun lalu ya kalau nggak salah. Ngomong kayak gitu. Atau setahun lalu. Coba deh lihat lagi tuh. Nanti besok-besok siapa tahu siapa ada yang misalnya ngomong apa gitu, acara keluarga apa atau acara adat apa gitu. Tiba-tiba dari kadernya ngomongin mau dukung ini atau kami mau bersedia ini atau mari bergabung atau segala macam yang indikasinya ke sana ntar dipanggil lagi. Ya susah Ini yang juga manggilnya ya. kegenitan apa memang yang pengen apa ya? Apa pengen dipanggil? Apa yang manggilnya kegenitan? Ya itu artinya kan. Artinya ya konsolidasinya harus makin kuat. Ya harus mawas diri, introspeksi, makin saling menguatkan di dalamnya gitu. Aduh, Biar jadi nggak gatel. beda-beda suaranya satu suara semua. Gatel tenggorokan. Kebanyakan ngomong kali ya? Nah kita taruhan aja. Apa dong? Kita taruhan yuk. Hmm. Pokoknya sampai sebelum dicalonkan atau belum didaftarkan nih sampai akhir Oktober pasti akan rame nih. Jokowi pasti akan ditarik-tarik ke Ganjar, ke Prabowo, ke Ganjar, ke Prabowo.
pasti akan ditarik-tarik. Ayo taruhan. Aduh, tambah gatel di tenggorokan. Nah, Ntar ngomongnya kebanyakan nanti di prit gimana? siapa yang nyemprit? Enggak jadi seprit dong. Nggak ada yang nyemprit, orang belum kampanye juga belum. Oh, Apa yang belum nyemprit? kampanye. Jadi bebas ngomong nih ya. Ya bebas aja. Udah nih, ya udah. Kalau udah kita tutup, like dan subscribe dan share dong.